Jadi jangan pernah beli printer DTF dengan basic Epson L18050. Nah itu hashtagnya itu aja. Nah, jadi biar mereka itu penasaran, nyari tahu, ngulik sendiri, searching sendiri, dan ya mudah-mudahan ketemu video-video kita kan. 11 tahun pengalaman pendampingan. Printer for your business. TSR, mesin sablon auto. Cua. Selamat siang dari markas TSR. Dan TSR Podcast kali ini dimulai kembali sesuai dengan janji saya kemarin, yaitu membicarakan tentang printer DTF yang dibuat dari printer Epson, ya. Tapi sebelum itu saya harus ini dulu ya, membaca suatu fakta yang ada di lapangan, ya. Oke, fakta yang ada di lapangan di sini saya ingin memberikan informasi kepada kalian ya. Jadi yang pertama, brand apa saja yang memakai printer Epson untuk dijadikan printer DTF, Ren? Ya. Gue jadi bacain dulu. Itu dideketin, Ren, nggak kedengeran. Ya. Set. Nah, yang pertama adalah TSR Zeta yang kita miliki. Itu selanjutnya adalah TSR Exa. Itu dia memakai printer Epson untuk dibuat menjadi DTF. Yang kedua, PrintGazer Titan. Nah, ini fakta ya. Saya sudah riset ya, saya tinggal bacain aja. Yang ketiga, Alpha Gen 1, Alpha Gen 2, Alpha Gen 3, Alpha All New, dan perakit lainnya yang belum mendaftarkan mereknya ke negara. Itu menurut kita. Jadi yang saya bacakan itu sudah ada mereknya kalau saya sudah riset ya. Jadi saya riset dulu, ternyata itu brand-brand itu yang sudah ada mereknya. Nah, baru kita ceritakan satu demi satu ya, dan ini fakta lagi. Yang menggunakan printer, jadi printer Epson itu kan ada L1800 sama L18050 yang terbaru kan printer. Nah, apa saja yang menggunakan Epson L1800? Yaitu merek kita sendiri, Zeta, Exa, PrintGazer Titan, Alpha Gen 1, Alpha Gen 2, dan Alpha Gen 3. Nah, ini menggunakan Epson L1800. Dan selanjutnya ada yang belum disebutkan, yaitu Alpha All New. Dan ini juga memakai printer Epson, tapi jenisnya adalah L18050. Nah, ini fakta ya. Jadi kita awal mula di podcast kali ini kita ungkapkan fakta dulu. Oke? Dan kalian kan sudah tahu ya, kita kan udah bikin konten-konten kemarin, Ren ya. Iya. Dan ini juga fakta bahwa kita sudah membuat beberapa video konten tentang jangan beli printer DTF menggunakan L18050. ya basic printer Epson L18050. Dan ini fakta. Ya. Itu kita larang dan sudah ada 3 kalau nggak 2 video konten yang di YouTube kita. Jadi di atas semua itu fakta yang kita utarakan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kan kemarin kan cuma konten-konten. Nah, ini sekarang kita mau ngebahas kenapa sih TSR itu ngelarang penggunaan printer Epson L18050 menjadi printer DTF. Nah, itu kenapa? Tapi sebelum itu bumper dulu. Ya, enggak lah. Langsung. Oke. Jadi kita mau tanya langsung. Jadi di samping saya ini ada Mas Randy ya. Kemarin Mas Menget ya. Dan sekarang Mas Randy sebagai narasumber kita. Dia langsung berhadapan langsung dengan printer Epson L18050. Dan itu pengalamannya lumayan karena dia paling tahu. Dan kita pengen kuliti hari ini untuk Epson L18050. Kenapa? Yang pertama, saya pengen nanya ke Luren. Yang pertama itu bedanya
printer Epson L1800 dengan printer Epson L18050 bedanya apa? Yang kalau dilihat dari kasat mata itu bedanya apa? Wah, dari komponennya juga jauh-jauh deh. Dari Agak deket Ren. dari komponennya juga jauh-jauh. Kayak Jauh, motherboard, fleksibelnya itu yang Nah, satu dulu, motherboard. Iya. Kalau L1800 motherboardnya di mana? motherboardnya di bawah. L1800 L900 kan? Ah, ah. Iya, di bawah dia. Di belakang. Posisinya di belakang. di belakang kan? Iya. Aman. Aman. Nggak deket head. Nggak deket head. Terus Dia L18050 di pinggir, pas dekat head yang ke kiri. head yang ke kiri. Iya. Berarti bagian bawah banget. Iya, pas ya di bawah head banget. Ya kalau head gerak kanan kiri dia di bawahnya. Mm-mm. Berarti kalau ada tinta netes atau cleaner netes, Nah, itu yang bikin ngeri. itu Ya. dari kasat mata. Mm-mm. Terus bedanya lagi kabel fleksibel. Nah, fleksibel Ya kan? ini yang 18050 itu rentan. Rentannya apa nih? Apakah dari sisi size-nya, ukurannya Kalau size dia lebih kecil ya. lebih kecil? Berarti yang L18050 lebih kecil. Iya, lebih kecil. Kalau L1800 lebih gede. Ya, lebih Fleksibelnya. kecil, fleksibelnya. Cuman kekuatannya juga jauh. Kalau L1400 itu kekuatan fleksibelnya udah kayak bertahun-tahun gitu ya. Banyak Oh. pengalaman dari yang lama-lama dah. Cuman kalau yang 18050 ini apa ya? Rentan banget dah. Jadi ya cepat ke kopek. Cepat ke kopek, Iya. timah putih-putihnya, Iya, lempengannya itu. lempengannya, Hmm. cepat terkelupas ya. Pas. Berarti bahaya juga kalau terkelupas kan nggak connect berarti ya. Nah, iya itu. Nggak connect. Berarti sering banget emang ya ini nggak modulnya nggak connect ya. Iya, cuman kan perbandingannya kayak gini. Kalau L1900 ya kan, fleksibelnya aman lah. Cuman kalau yang 18050 itu rentan banget. Kenapa? Dari fleksibelnya aja kalau keangkat sedikit langsung error semua. Fleksibelnya keangkat dikit error semua. Iya, Berarti kalau dikirim bahaya. ya itu. Nah, itu yang pernah kita bahas tuh di konten kita tuh, kalau dikirim bahaya. Karena itu berarti ya dari kabel fleksibel. Terus dari Bahan bahan apa? materialnya itu kayaknya kalau L1800 itu kayaknya ABS-nya body-bodinya ABS-nya ya ibaratnya dalaman komponennya itu kayaknya grade A lah. L1800. 1800. Ya. Kalau L18050 Ini kayak grade B gitu dah. Dari bawaannya aja. apa nih, dari kerangkanya atau casing? Kalau casing kan kita nggak pakai. Iya. Kerangkanya berarti. Iya, dari kerangkanya itu kan kalau Kerangka mesinnya berarti. kan dari plat semua. Mm-mm. Kalau 18050 itu nggak full kerangka. Nggak full kerangka. Dia Nggak. pakai bahan plastik kanan kirinya. Cuman dia bagian buat head aja, penggerak headnya aja di situ aja platnya doang. Oke, terus dari resetter ada juga kan? Nah, iya dari resetter juga. Kalau L1800 resetternya Simple gampang, lah. simple ya, pakai Gampang, software gampang, kelar. pakai software kelar. Tapi kan kalau harus ini pakai chip. harus pakai chip. Iya, pakai chip. Jadi kalau Ya, perawatannya juga lumayan. iya, jadi pakai chip gitu. Nanti biasanya sih emang penjual DTF yang basic Epson L18050 biasanya ngasih ya chipnya ya. Iya. Tapi kalau lupa, kelewatan nggak ngeriset sebelum 15%, dia itu bakalan chipnya itu harus beli ganti. Iya. Dia Ke SIM Epson. card. Iya. Ya, kayak SIM Harus card beli. itu. Harus beli kalau kita kelupaan ngeriset sebelum 15% ya, Iya, penuh. betul. Terus yang bikin kita beratnya itu udah rentan banget ya 18050 itu spare partnya susah. Padahal masih barang baru. L18050. Spare part apa nih? Spare part ya kayak encodernya. Oh, encoder. Oh, iya, betul. Encodernya. Karena sebenarnya ada Ren, Iya. tapi karena susah itu karena orang Epson mau ngejual ke printer Epson L18050 yang belum jadi DTF, Iya. masih tersegel sama pabrik Epson. Kalau segelnya udah dibuka, udah jadi Udah, DTF, dia nggak mau ngejual. Tapi sebenarnya banyak, karena itu kan produk baru. Tapi Iya. kan spare partnya itu di Tokopedia masih sedikit. Bukan dibatasi, memang masih sedikit karena orang Indonesia belum tahu caranya gimana ngambil spare part itu dari Epson. Intinya sebenarnya yang kita udah pernah kemarin bahas kan,
orang Epson itu nggak mau printernya itu dipakai untuk DTF, nggak mau, bener-bener nggak mau. Makanya spare partnya itu di diprotek sama mereka. Ya, Ya, pinter-pinter orang Indonesia lah Ya betul. untuk nyari itu kan dari Cina. Mungkin dari Cina terbatas gara-gara bea cukai lagi ketat kan. Jadi semua keterbatasan jadi sekarang ya. Makanya itu makanya kita larang itu loh. Jadi udah complicated banget permasalahannya. Selain itu apa? Selain Dari- spare part susah. Yang kelihatan kasat mata nih, apalagi Dari motherboardnya aja. motherboardnya kenapa tuh? Kalau motherboardnya itu ya, kalau dia overhead, kayaknya Overhead. bom waktu dah. Yang Oh, yang fuse. Kalau udah Ya. kena fuse-nya, ya kebakar konslet. Kan kalau di Epson L1800 kan bisa diperbaiki fuse-nya. Tapi kalau L18050 fuse-nya kalau diperbaiki, dia balik lagi. ya Udah baik nih, udah benar. udah bener Ya di kan? dipakai, Diganti fuse-nya. diganti Nanti fuse-nya. Berulang lagi. Ya. Nah, itu dia Satu. bedanya tuh sama L1800. Karena kenapa ya? L1800 ini sudah apa ya Ren ya? Sudah teruji karena sudah lama banget ya dijadi DTF Dari ya. zaman Udah DTG. bertahun-tahun. Dari Ya zaman dari zaman DTG DTG kan L1800 ini. Jadi keluar Epson L18050 ya, keluaran baru untuk menggantikan L1800. Pihak Epson menyetop unit L1800 dan digantikan dengan unit Epson L18050 Ya, tapi karena- dengan protek-proteknya. Karena dia bilang ini nggak boleh dijadiin DTF lagi karena brandnya bakal hilang nanti kalau dijadiin Soalnya DTF semua. Epson udah bikin DTF dengan harga ratusan juta. Oh, dia udah ada Itu. brandnya DTF, makanya dilarang ya. Dilarang. Jadi bagi kalian itu punya orang Epson udah dilarang. Jadi jangan ya. Ya, udah dikasih tahu lah dengan protek-proteknya di L18050. Terus apalagi L1800 udah nggak produksi. L L1800 udah nggak produksi. iya, udah nggak produksi. Cuman yang pegang paling yang posisinya penimbun. Iya, penimbun. Dari Ya zaman kalau 2000 berapa tahun kemarin? dari awal tahun ini lah. 2018, Awal ya. tahun ini lah. Itu banyak kan pernah kejadian kan? Betul. Harga Epson itu hampir 14 juta. Iya, karena L1800 karena masih banyak ditimbun. iya. Sebenarnya unit L1800 ini masih banyak, ya masih banyak ditimbun, masih dipegang orang lah. Memang di stop oleh Epson, tapi kan itu cuma aturan aja. Kurang. Tapi tetap masih ada apa namanya di gudang lah, pelan-pelan dikeluarin. Tapi itu masih kita sebagai produsen itu masih bisa lah untuk bisa. nyari itu karena kita Terus punya manfaatnya juga channel-channel. gampang-gampang. Masih Iya, jadi bagi kalian selagi itu masih bisa ya mendingan DTF yang L1800. Karena itu unitnya ada, spare partnya juga ada. Jadi jangan ada pemikiran gitu ya Ren ya. Maksudnya wah itu kan udah digantiin sama Epson L18050. Harusnya spare partnya Ngapain? nggak ada gitu. Spare partnya nggak banyak. Masih Unitnya banyak, spare partnya banyak. Jadi jangan khawatir. Soalnya dia masih PNV sama 1390. 1390 aja yang udah hilang nggak 5 tahun. Itu masih banyak Masih sekarang. ada, betul, Itu iya. yang udah hilang itu. Iya, betul sekali. 1390. Aduh, panas. Ya. Oke, terus apalagi Ren yang kelihatan? Yang kelihatan itu posisinya dari Pompa. head. Ah? Head. Dari head. Ya, head XP ini. Kenapa tuh head XP? Head XP ini Ini kayaknya beda nih head XP XP Epson L18050 dengan head XP LF. Transformer. last format. Beda. Beda. banget. Kayaknya beda. Karena kenapa? Nah, ini di sini kita pengen ngasih tahu ya Ren bahwa hasilnya ya. Jadi ini kita kasih tahu kemarin-kemarin kita belum ungkapin ini ya. Jadi ada kita sesama produsen ya Ren, kita bincang-bincang kan ya. Terus juga rekamannya ada, tapi kita nggak mau keluarin itu rekaman itu. Jadi mereka mengatakan dan kita juga mengalaminya bahwa Epson XP ya head Ya. XP 600 yang keluaran dari Epson L18050 itu hasilnya kalau kita ngeprint 1, 2, 3 itu hasilnya beda-beda ya Ren. Bukan artian berbeda itu ini ya jelek ya, tapi memang tadinya biru muda jadi biru tua, tiba-tiba biru muda lagi ya kan. Betul, betul. Jadi lucu gitu loh. Jadi tapi itu kalau dijadiin DTF ya Ren. Tapi kalau Kalau dari printer Enggak. kertas enggak dari aman. kertasnya juga
banyak yang bilang ya, Mm-mm. kita lihat-lihat dari YouTube kayak orang pengguna orang India gitu, Mm-mm. banyak yang ngeluh dari kertasnya aja udah banyak masalah. Dari kertas apa nih? Dari posisi dia masih orisinil, Ah, original kan, oh iya, belum dia printer. ditepin, Iya. udah banyak yang kendala lah. Oh, udah banyak kendala, beberapa Iya, kendala. dari sebelum di DTP aja dia udah banyak kendala, apalagi dibikin DTF. Itu. Iya, kalau itu gua belum tahu dah itu, gua belum riset. Pokoknya yang gua tahu sih yang Soalnya dari- pernah dari ada DTF. konsumen bilang, ini Mas, printer ini jadi sebelum dari DTF aja ini udah banyak masalah dari Epson-nya. Apalagi udah dibikin DTF, Mas. Oh gitu. Iya. Korek Ron. Jadi ngomong-ngomong ini kita podcastnya siang-siang ya, jadi panas banget. Panas banget, ruangan kita nggak AC, jadi pakai kipas. Jadi beginilah keadaannya ya. Yang penting isinya itu ada ya. Itu dia dari sisi yang lain, headnya ya tadi udah ya. Terus pompanya bener gak sih? Maksudnya kalau Epson L1800 kan pompanya nggak dipindahin, Ren. Kalau L18050 kan pompanya dipindahin kan? Ya, kalau dibikin DTF itu bukan pompa. Bukan encoder. apa? Encoder Encodernya. itu posisi ada di kiri, dia harus dipindah ke kanan. Oh, encodernya Makanya dipindah. harus dirakit. Terus Kemarin- ada gearnya Ya, juga kan? gearnya ditusuk. Itu jadi Ya, bikin kayak kedudukan lagi ya gearnya. Blackbox gitu dah posisinya harus kita ngerakit lagi kayak zamanan DTG udah pada ngerti tuh. Ya, Kalau ini DTG agak itu deket tren. DTG itu kan encodernya itu kan harus di bawah kan, ya kan? Karena buat ngangkat Untuk gesek tatakannya. ya tatakannya. Kalau hampir sama tuh yang 18050 itu cuman pindah posisinya ke kanan, Ke kanan. deket pompa. Intinya dipindah. Iya, dipindah. Sesuatu yang dipindah itu nggak bagus kan? Mm-mm. Iya. Encoder itu dipindahin. Betul. Terus apa lagi? Tapi yang riskan sih letak motherboard sih. Ada di bawah itu parah banget. Jadi letaknya motherboardnya di bawah. Kalau motherboard ini harusnya chipnya itu kan cepet panas ya. Dia harusnya itu pakai pasta apa pendingin. Makanya dari user-user apa ya kayak apa sih, Bang? Produsen pernah bilang produsen. nyaranin tukang servis itu jadi di motherboardnya itu harus dikasih pasta terus kipas buat chipnya adem terus Di biar nggak motherboard. panas. Oh, berat karena penggunaan DTF ini kan bisa berhari-hari ya. Soalnya dia kalau udah panas dia akan ngurangin warnanya. Oh, berarti itu kesana. Iya, kesana Apalagi itu. Acrorip itu kan sekali ngeprint kan resolusinya tinggi tuh. Mm-mm. Oh, itu yang menyebabkan warnanya beda-beda. Iya, terus satu lagi dari di segi dinamo. Ya berarti kan nggak cocok berarti dong. Tadi dulu, jangan ke dinamo dulu, itu Iya. dulu. Berarti nggak cocok untuk dunia industri dong kalau itu L18050. Karena 18050 iya, karena kan karena kita produksi kaos itu kan bisa 12 jam, 10 jam, ya Iya. kan? Berarti tuh cocoknya untuk kertas, ya Ren. kertas. Nah, terus apa dinamo tadi tuh? Kalau segi dinamo dia banyak delay, lemot. Lemot, Dia kalau habis ngeprint 5 apa 7 lemot. lemot. Makanya pada di-upgrade dinamonya itu ada pakai yang anti lemot, terus pakai dinamo apa yang kemarin tuh? Yang 4880. ya, dinamo yang zaman dulu itu. Zaman dulu Pada pakai itu. dipakai itu, berarti dinamonya diganti. Iya, diganti. Oke, kalau itu pinter lah produsen DTF untuk ngakalinnya. Iya. Tapi yang nggak bisa itu yang warna. Iya, warna warna. tuh dari ngeprint Dari segi 1, motherboard ngeprint 2, 3 itu beda-beda warnanya. Itu nggak Pasti bisa tuh. ujung-ujungnya bercak. Kayak Iya. bercak gitu. Betul. Terus selain itu apa lagi? Dari kasat mata perbedaannya. Dari kasat mata, terus apa ya? Nggak ada ya? Udah semua kayaknya. Udah semua. Udah kayaknya. semua kita Soalnya kuliah. sekarang juga udah apa? Softwarenya kayak Acrorip 11.2 udah ada. Iya. Rekannya. Kalau kemarin-kemarin kan danggal ya kan itu harganya juga lumayan kan. Iya, sekarang kerekannya udah ada. Udah ada rekannya. Tapi tetap aja kalau ada kerekannya, kalau printernya nggak mumpuni, mana? Udah itu kita udah kulit itu udah semua Terus ada hampir lagi udah satu semua. Apa lagi. lagi? Apa? Kalau dibikin DTF dia nggak bisa nozzle check. Nggak bisa nozzle check. Iya. Kenapa kok nggak bisa nozzle check?
nggak tahu tuh. Jadi posisinya itu banyak kendala yang dari vendor-vendor yang lain ya. Ya. Pas dari perakitannya apa, pas dari QC-nya ya ibaratnya itu bisa. Tapi pas sampai konsumen dia ada mungkin ada lama-lama kelamaan mau nojol cek dia nggak bisa. Dia harus blinking. Langsung blinking. Iya, makanya kebanyakan ini kalau nojol ceknya itu dibikin kotak-kotak dari akroritnya. Oh, langsung ngeprint dari Acrorit aja. Printnya, Oke. hasilnya. Jadi Itu perbedaan tuh. Perbedaannya tuh. Epson L1800 dengan L18050. iya. Oke, apalagi tuh? Mic-nya Ren. Si Ren ini susah banget mic-nya begini, ha. Ini kan gua Enak tes begini. tes tes. Oh iya. Ya kan? Oke. Nah, habis itu udah ya, udah kita kuliti semua. Terus sekarang yang gua tanya sama lu, Ren. Sebenarnya kita melakukan ini itu penting gak sih, Ren? Menurut lu? Ngasih Penting tahu kayak sih. gini penting gak sih? Ini kan pasti banyak yang nggak suka kan. Ada Iya. juga orang yang jual printer DTF dengan basic Epson L18050. Pasti nggak suka kan dia kan, karena dia merasa disenggol produknya. Tapi kan ini kenyataan. Ternyata karena kita jadi korban. Ya iya. Korbannya Kasihan kita Mas- rugi Mas- ratusan juta. Betul. Tapi kita stop kan? Stop. Kita Makanya stop. Iya. Ibaratnya usaha kalau kita minus mulu nggak bakalan diteruskan. Iya, intinya kita udah nemuin, kita stop gitu loh. Tapi kalau udah nemuin udah dikasih tahu sama produsen-produsen lain, tiba-tiba nggak stop ya. Mungkin nggak tahu alasannya kenapa gitu. Itu ke apa istilahnya tuh ya? Kelewatan lah istilahnya tuh, bahaya tuh. Nah, jadi biar nggak banyak korban gitu loh, makanya kita bikin konten terus ya, berusaha kayak mana menyampaikan kepada penonton TSR ini, Ya. siapapun yang melihat ya, kalian share. Umpamanya ada saudara kalian yang pengen beli printer DTF, share ini. Jadi jangan pernah beli printer DTF dengan basic Epson L18050. Nah itu hashtagnya itu aja. Nah, jadi biar mereka itu penasaran, nyari tahu, ngulik sendiri, searching sendiri, dan ya mudah-mudahan ketemu video-video kita kan, gitu. Kalau yang layak itu desktop nggak ada lagi selain L1800. L1800 sudah Udah nggak bisa nyaingin. ya udah ini dia udah mumpuni, udah apa sih ya? Udah lama ya dipakai dari zaman DTG bisa, Zaman DTF DTG. bisa, bandel itu printer gitu loh. Orang-orang aja udah banyak yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Iya, masih oke ya. Masih oke. L1800 emang the Motherboardnya nggak ada best. yang diganti. Terus kalau Best. masalah head itu perawatannya tergantung user masing-masing. 2 Ya. tahun Ya, kalau Ya itu kan? perawatan head itu emang tergantung user user. masing-masing perawatannya. Sebenarnya sih gimana caranya endapan tinta itu nggak masuk ke dalam head. Endapan tinta itu kayak ampas kopi, itu nggak, jangan sampai masuk ke dalam head. Itu kalau masuk ke dalam head bahaya, Yang bisa penting perawatannya cukup lah. mampet head kalian ya Ren. Jadi disedot dulu tintanya dari cartridge. Endapan tinta kan ada di cartridge sama di dasar tabung tinta. Ya, betul. Itu di dasar tabung tinta itu dinyalain mixernya. Maka kita Zeta itu mixernya 5 warna ya. 5 Iya, 5 semua warna ada pengaduk tintanya. Itu hilang tuh endapan tinta yang ada di dasar tabung tinta. Terus yang di cartridge disedot pakai Ya, suntikan suntikan. biar endapan Setiap hari hilang. itu. Ya, sebelum ngidupin mesin, Ya, bukan tiap betul. hari. Sebelum ngidupin mesin, karena kan kalian kan nggak setiap hari ini pakai mesin, ada 2 hari 3 hari sekali. Yang penting lakukan itu gitu loh. Udah selama itu aman, tinggal mengoptimalkan aja. Iya, yang penting sandaran itu selalu basah aja. Jangan Iya, sampai kering. betul. Apalagi Ren yang kita mau bahas nih kali ini, L18050 ini kenapa lagi nih? Kesel juga. Kenapa lagi? Ada Kenapa yang lagi? dibikin UV. Wah, itu yang ngeri. Soalnya bahan UV itu materialnya kalau kena plastik ya meleleh. Meleleh, tinta UV kalau kena plastik meleleh. Meleleh. Cuman kalau L1800 itu udah diuji sama kita ya, udah Iya. bertahun-tahun. Ini kita bicara sandaran headnya Iya, ya. sandarannya masih Capping aman. station. Masih aman. Iya, cuman kalau L18050 ini tinta DTF aja cepet berkerak gitu ya di bawahnya ya, karena iya. dia busa doang. Bisa doang. Iya, nggak kayak L900 buat ngebersihin sandaran headnya itu yang di bawahnya itu. Iya, betul. Kalau L18050 ini kalau bekas UV jangan deh. Jangan ya, meleleh karena banyak bagiannya itu plastik ya. Iya, kata orang Sunda mah nggak baleg
nggak balik. Mm-mm. Artinya apa tuh? Nggak balik. Nggak bener. Nggak benar. Ibaratnya jangan dipaksain lah gitu Hmm. istilahnya. Tuh, jadi bagi Gitu. kalian produsen janganlah dipaksain L18050 dijadiin UV. Jangan ya. Jangan Kecuali ya, dia Dek. diganti ya. Jangan ya, Dek. Diganti. L1800. Kecuali L100 ya kalau buat Ya, kalau UV L1800 ya. Jangan ya, Dek. Terus apalagi nih? Udah ada sejam belum loh? Cepet Udah ini. sejam. Ah, udah ada sejam? Iya. Ah, belum kali. Apalagi? Udah sih ya. Nggak ada lagi. Pokoknya sebenarnya tujuan kita cuma itu ya, Ren ya. Biar biar calon pengusaha ini jangan sampai terjebak gitu loh dengan L18050 ini. Kita juga jadi kasihan. ibarat. Mm-mm. Kita aja udah kena dampaknya. Betul. Ratusan juta Dari ya. riset ya, dari riset. Iya, dari riset aja. Nggak dapat semua. Gitu. Jadi orang Epson pun udah ngeprotek loh, jangan dibikin DTF. Iya sih. Makanya saya persulit kalian printer ini dijadiin DTF. Kan udah kayak gitu. Jadi jangan dipaksain ya, gitu ya. Oke? Ada lagi Ren yang mau lu utarakan? Karena emang Mas Randy ini AA Randy ini orang Sunda. AA Randy ini bersentuhan langsung dengan Epson L18050. Proyeknya juga dia ngerjain kemarin. Nah, jadi makanya bisa banyak bercerita apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Ya? Ya, betul. Oke Ren? Ya. Cukup ya? Ada Cukup lah. yang mau diomongin? Udah cukup sih. Cukup ya? Ya. Cukup. Oke, makasih ya para penonton TSR ya. Ini podcast yang kedua. Next kita mau bahas apa? Next kita bahas Tentang apa? Kata si Menget narasumbernya kalau bisa Mas Yayan gitu, katanya Air Raya. Yayan, tapi mendatangkan dari Cilengsi kan lumayan jauh. Iya. Iya, itu kan butuh budget kan. Iya. Next Nah, terakhir. jadi kayak hotelnya dipikirin, Iya, betul. sarapan paginya, siangnya, sorenya, mandinya. Jalan-jalannya. Ya, iya, jalan-jalan sabunnya segala macam kan harus dipikirin. Oke, terima kasih yang sudah meluangkan waktu menonton podcast kali ini di hari apa ini? Senin ya? Senin hari ini Senin. 99. Tanggal 9 bulan 9 tahun 2024. Oke, saya Ilham dan siapa? Mas Kobar. Oh, Rendoy, Mas Kobar. Kira Rendoy dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih. See you next time.